Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Widya Firawansyah dengan NIM 34180234. Pada praktikum pertama kita akan membahas metode granulasi basah. Di sini ada formula dengan resive ekstrak bunga rosella 100 mg setelah kering menjadi 94 mg. Kemudian ada manitol 200 mg, laktosa 200 mg, sol gelatin 10% dalam 25% larutan gula, QS atau secukupnya, Mg stearat 5 mg. Pada formula ini terbagi menjadi dua fasa. Ada fasa granulat atau pembentuk granul atau bisa juga disebut dengan fasa dalam. Kemudian ada fasa luar. Untuk fasa granulatnya itu ada ekstrak rosella atau ekstrak bunga rosella sebagai zat aktif, manitol sebagai pengisi, laktosa sebagai pengisi, dan sol gelatin sebagai pengikat. Kemudian untuk fasa luarnya itu ada Mg stearat sebagai pelicin. Untuk perhitungannya, di sini ada ekstrak bunga rosella 100 mg yang diambil dari formulanya, kemudian dikali 500. 500 ini diambil dari cara kerja atau cara pembuatan nanti yang akan dibuat 500 tablet. Kemudian hasilnya ada 50.000 mg atau 50 gram. Manitol 200 mg dikali 500 hasilnya 10.000 mg atau 10 gram. Laktosa 200 mg dikali 500 hasilnya 10.000 mg atau 10 gram. Kemudian ada sol gelatin 10% dalam 25% larutan gula, QS atau secukupnya, Mg stearat 5 mg kali 500 hasilnya 2.500 mg atau 2,5 gram. Di sini ada cara kerjanya. Yang pertama, ditimbang semua bahan untuk 500 tablet, seperti pada perhitungan sebelumnya. Kemudian, dibuat sol gelatin 10% sebanyak 100 ml. Cara pembuatannya yaitu gulanya 25%. Untuk mendapat sol gelatin 10% dikali 25 hasilnya 2,5 gram gelatin. Kemudian dicampur dengan larutan sebanyak 97,5 ml untuk mendapatkan larutan 100 ml. Selanjutnya dicampurkan manitol, laktosa, ekstrak bunga rosella, dan sol gelatin 10% dalam larutan gula 25% yang telah dibuat tadi, tapi di sini diambil hanya secukupnya sampai terbentuk massa kempa. Massa kempa tersebut diayak dengan ayakan nomor 12 mes. Granul basah yang dihasilkan diopen pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Ayak granul kering yang didapat dengan ayakan nomor 14 atau 30 mes. Granul diuji sifat fisiknya. Granul kering ditimbang untuk menghitung jumlah Mg stearat yang diperlukan. Tambahkan Mg stearat dalam granul tersebut, campur sampai homogen kira-kira 15 menit. Kemudian campuran di tablet. Data hasil pengamatan. Pada sebelum pengeringan, di sini ada berat tutup, berat alas, berat sampel, dan hasil. Dapat dilihat pada tabel di layar. Kemudian untuk setelah pengeringan, masing-masing waktu ada 15 menit, 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, dan 24 jam. Masing-masingnya ada berat Petri, dan berat Petri ditambah granul. Berikutnya ada perhitungan berat granul. Di sini rumusnya yaitu berat granul masing-masing menit atau masing-masing waktunya itu kemudian sama dengan berat Petri ditambah granul dikurangi berat Petri.
Untuk berat Petri ditambah granul dan berat Petri dapat dilihat pada tabel setelah pengeringan. Masing-masing menit dihitung sesuai dengan rumus dan didapat pada menit ke-15 24,21 gram, menit ke-30 23,8 gram, menit ke-60 23,82 gram, menit ke-90 ada 23,23 gram, menit 120 menit ada 22,17 gram, dan 24 jam ada 21,77 gram. Berikutnya ada perhitungan MC. Sebelumnya MC di sini adalah moisture contents atau kandungan lembab. Dengan rumus MC atau per menitnya sama dengan berat granul dikurangi berat granul dalam 24 jam per berat granul dalam 24 jam dikali 100%. Berat granul dan berat granul selama 24 jam dapat dilihat pada perhitungan berat granul sebelumnya. Pada masing-masing menitnya itu dihitung sampai ke menit 120 menit. Di sini tidak dihitung pada 24 jamnya karena termasuk ke dalam rumus. Kemudian didapat hasil MC 15 menit sama dengan 11,20%, MC 30 menit 9,32%, MC 60 menit 9,41%, MC 90 menit 6,70%, dan MC 120 menit ada 1,83%. Untuk kesimpulannya, dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa kandungan lembab pada menit ke-15 adalah 11,20%, menit ke-30 adalah 9,32%, menit ke-60 adalah 9,41%, menit ke-90 adalah 6,70%, menit ke-120 adalah 1,83%. Yang seharusnya kandungan kelembapan satu granul adalah kurang dari 5% agar stabil dan baik pada saat penyimpanan. Lanjut untuk praktikum kedua, yaitu evaluasi sifat fisik granul. Di sini karena tidak adanya data pengamatan, jadi saya akan membahas mengenai cara kerja pada praktikum kedua ini. Yang pertama, diameter rata-rata granul. Timbang sejumlah 25 gram granul dimasukkan ke dalam ayakan bertingkat, disusun mulai dari yang kasar sampai yang halus dengan nomor berturut-turut, yaitu nomor 14, 16, 20, 30, 50 mes dan pan. Kemudian pengayakan dilakukan dengan sieving mesin. Mesin dijalankan 50 amplitudo selama 15 menit. Granul yang tertinggal pada masing-masing ayakan ditimbang dan dihitung persentasenya. Sedang diameter rata-rata granul dihitung dengan rumus DR sama dengan besar rata-rata lubang kali persen tertinggal dibagi 100. Kemudian kerapuhan granul. Untuk kerapuhan granul, 30 gram granul dimasukkan ke dalam ayakan bertingkat dengan ayakan teratas nomor 30 mes dan di bawah pan. Pengayakan dilakukan dengan sieving mesin. Mesin dijalankan dengan kecepatan 50 amplitudo selama 30 menit. Granul yang tertinggal pada ayakan nomor 30 mes ditimbang dan dihitung dengan rumus. Kerapuhan granul sama dengan bobot awal dikurangi bobot tertinggal dibagi bobot awal dikali 100%. Untuk pengetapan, sejumlah granul dimasukkan ke dalam gelas ukur yang dimiringkan, kemudian ditegakkan. Tambahkan lagi granul sampai volume 100 ml dan dicatat sebagai VO. Gelas ukur dipasangkan pada alatnya dan kemudian diroto. Gelas ukur dipasangkan pada alatnya dan kemudian rotor dinyalakan.
Dicatat perubahan volumenya pada menit-menit tertentu, yaitu pada menit ke-5, ke-10, ke-25, 50, dan 100 menit. Ini dicatat sebagai VT. Apabila belum diperoleh volume konstan, maka dilanjutkan sampai diperoleh volume konstan. Ini dicatat sebagai VK. Dihitung nilai T% atau setelah diperoleh volume konstan. Dicatat berapa granul yang digunakan. Indeks pengetapan dapat dihitung dengan rumus T% sama dengan VO dikurangi VT dibagi VO dikali 100%. Untuk kompaktibilitas, granul masing-masing formula dikempa dengan memvariasi posisi skala Puch atas. Bahan dimasukkan dalam ruang pada mesin tablet single Puch, kemudian diratakan permukaannya lalu di tablet. Kekerasan tablet dihasilkan tiap perubahan posisi skala Puch atas dicatat. Kemudian untuk daya serap granul, alat dihubungkan dengan timbangan elektrik yang di atasnya terdapat ampul yang diisi air sehingga permukaannya rata dengan air yang ada dalam tabung pada alat uji daya serap atau mengikuti prinsip tabung U. Ampul tersebut posisinya diatur sedemikian rupa agar ampul dalam timbangan tidak tersentuh dengan kapiler yang disambungkan ke tempat bahan. Kertas saring diletakkan di atas permukaan tabung alat uji daya serap, lalu dibersihkan sisa air di sekitar kertas saring. Tempat atau holder untuk bahan yang akan diuji diletakkan di atas kertas saring. Timbangan diatur posisi 0. Berkurangnya air yang terdapat pada ampul di atas timbangan menunjukkan jumlah air yang terserap oleh bahan. Pengamatan dilakukan selama 15 menit dalam bahan uji 300 mg dengan hasil dinyatakan sebagai kecepatan penyerapan air, yaitu banyaknya air yang diserap per satuan waktu. Untuk sudut diam, granul seberat 500 gram dimasukkan secara perlahan ke dalam alat. Lubang bagian bawah tertutup. Penutup lubang bagian bawah dibuka, maka granul akan mengalir ke bawah. Tinggi kerucut yang terbentuk diukur. Untuk masing-masing ukuran granul dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Sudut diam granul dapat dihitung dengan rumus persamaan TGA sama dengan 2H/D. Untuk waktu alir, sebanyak 25 gram granul dimasukkan ke dalam corong yang sebelumnya sudah ditutup bagian bawahnya. Tutup bagian bawah corong ditarik sambil menghidupkan stopwatch. Waktu yang diperoleh untuk semua granul mengalir ke bawah dicatat. Waktu yang diperlukan untuk semua granul mengalir ke bawah dicatat. Hitung kecepatan alir granul dalam gram per detik atau kecepatan air granul yang baik, yaitu kurang dari 100 gram per 10 detik. Sekian presentasi dari saya untuk praktikum 1 dan praktikum 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.